Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Kita sekarang berada di Asrama Yatim Duafa. Julius sedang bagi-bagi berkah Jumat. Gimana, Jul? Hah? Bisa? Terus gimana ngasihnya? Lu nggak minta tolong orangnya? Oh ya udah. Berapa lokasi ini? Cuma satu bego. Pakai ini bekas gua nih mau. Ini madu yang mau dikasih Julius, ikhwan. Julius repot nyari masker dia. Nah, dia udah pakai masker. Tada. Lu live atau apa sih? Enggak lah. Recording. Program 2025 akhir. Program Julius jadi konten kores. Ya, Pak. Ya. Silakan. Mau diangkat Jul, itu ngapain lu ngalangin? Oh, kursi lu. Nggak usah, bisa. Ada yang mau dibawa dulu. Ya. Semuanya. Ini berapa? 20 orang nih. Oh, 20 aja. Cuma anak-anaknya lagi keluar makan dibawa sama donatur. Oh gitu? Oh, alhamdulillah. Dibawa sama Ya, Julius Jumat berkahnya programnya berbagi kepada kaum muslimin yang beda rasa aja. kurang beruntung berupa madu. Karena kalau beras kayak gitu-gitu udah banyak ya, Pak ya? Tuh contohnya. Orang tiap hari ada yang datang ngasih. Nah, tapi kalau nutrisi vitamin kayak madu jarang gitu. Nah, inilah Julius bagus dia masuknya ke sektor yang nutrisi dan gizi. Mantap, Jul. Berapa lokasi? 20 sini orangnya. Oh, ini banyak. 20. 12, 13. Pak, boleh video dalamnya, Pak? Boleh. Oh, ini aulanya Yayasan Panti Asuhan apa ini, Pak? Pondok Yatim dan Duafa. Masya Allah. Nah, ikhwan, kalau kalian ingin berbagi rezeki kepada yang kurang, yang apa, anak-anak yatim dan piatu, bisa kesini juga ya. Ada berapa kamar nih, Pak? 2 kamar. Oh, 2 kamar. Oh, berapa? Ada berapa anak yatim, anak panti asuhan? Namanya 20-an. 20-an. Oh, alhamdulillah. Ini diantaranya. Ini diantaranya. Ini diantaranya. Cabang ini banyak Oh. lagi. Ada. Iya. Hampir setiap daerah ya ada. Biasanya Bersih, ikhwan. Mantap. Bersih. Terus nggak gerah lagi, ada kipas anginnya. Masya Allah, dipikirin sama pengurusnya untuk kesegaran anak-anak pantinya. Mantap. sampai ada aplikasi orang. Oh iya, mantap, Soy. Kalau di Android. Nah, kalau kalian nggak ada waktu untuk bersedekah, ini juga ada aplikasinya. Download aja. Nama aplikasinya Sedekah Yatim. Kalau di App Store juga ada. Tuh, lihat tuh. Ini anak-anak panti asuhannya bersih-bersih. Mantap. Ini anak pantinya yang udah besar guys. Jadi gini bentuknya. Terus ini kita gimana nunggu berarti? Nggak ada foto sama bang, Oh gitu. sama bapaknya serah terima. Oh, sama bapaknya serah terima sekarang. Oh ya udah. Biasa mereka dapat terus serah terima. Oh ya udah tuh. Ini pada keluar anak-anaknya. Iya, lagi udah makan. Sini lu, gua rekamin sini. Mau sekarang? Ini di depan. Iya. Lu lah yang ininya, program lu. Oh, ini pengurus-pengurusnya struktur. Oh, ini cabangnya banyak ya, Pak? Iya. Oh, alhamdulillah sukses berarti, wah. Ini cabang atau pusat yang di sini? Di sini pusat. Oh, ini pusatnya.
Jul, lu pusat kok cuma ngasih 20? Loh, orangnya cuma 20 mau gimana sih? Di pusat cuma 20? Kan yang SMP SMA kita dipisah pesantren di pondok. Oh gitu, Masya Allah. Keren. Jadi yang anak SD yang kecil-kecilnya aja. Ini anaknya ini. Sama yang gedenya itu. Ini yang kecilnya. Terus kalau gede mereka tuh berpisah dengan panti asuhannya tuh gimana sih, Pak? Kan SMP SMA kan ke pesantren pondok. Bukan, maksudnya lepas dari panti asuhannya tuh pas Enggak. apa? Oh, kalau pas lepas kalau udah minimal lulus SMA. Minimal lulus SMA, baru mereka Kalau udah mau nggak di sini boleh. izin ya ke pengurus. Pamitan lah. Pamitan gitu, oh Masya Allah Ya gitu. kan datang permisi, pulang juga permisi. Oh gitu Loh, konsepnya ya. datang masih bayi gimana permisi? Dititipin ya? Ada keluarga yang Iya, kan? Oke, itu keluarnya berarti izin ini ya, izin apa? Izin ke pengurus gitu caranya ya, biasa. Heeh. Kalau datang yang gimana biasanya selain biasanya? Kan kalau di film-film tuh di kardus tuh bayi, kayak gitu nggak? Enggak, kita jarang yang bayi, Pak. Oh jarang. Karena kita yang usia-usia yang udah sekolah aja kita terima. Orang tuanya nggak sanggup. Orang tua nggak sanggup dititipin ke sini. Oh gitu. Jadi Oh. kalau anak lu udah, dia mau titipin anaknya. Enggak, anak dia. Soalnya dia bilang anaknya ngerepotin. Dia mau ya Julius nih mau beranak banyak langsung dititipin ke sini. Dia lagi nyari-nyari, Pak. Di sini kayaknya cocok nih buat anak dia nih. Enggak bercanda-bercanda. Ya wes satu yuk, bapaknya mungkin sibuk juga. Ini lagi pada makan di sini nih, Pak. Lagi pada makan, Pak. Lo di kampung kecil ya? Oh, itu di kampung kecil di Pik dong. Enggak, di sini ada Ini. juga. Oh, di sini ada Apa juga. aja, mana tuh? Banyak kok. Ini nih anak-anaknya tuh. Oh, udah remaja-remaja ya. Ya, itu yang alhamdulillah. remaja yang itu kalau yang kecil itu. Oh, mantap, mantap. Yang makan yang ini. Iya. Yang ngajak makan. Nih. Oh, terima kasih orang baik. Sip, mantap. Ayo sini. Oh, ini. Nah, foto. Minta nomornya Pak, yang mana tahu besok mau ngajak makan kan atau ngajak main gua. Kenapa lu pause? Aku mau foto doang. Ngapain? Oh, nggak video. Ngapain video? Kan ada video dia tuh. Nih. Fotoin. Ini coba ya. Nampak Joy? Nampak itu. Oke. Gimana caranya nampak itu? Iya, kita sampai ke Yayasan Yatim Piatu yang kedua. Yayasan Yatim Piatu Rumah Harapan. Duafa, Rumah Harapan dulu. Yang tadi kok yayasan apa namanya? Namanya yang Rumah tadi? Duafa. Rumah Yatim dan Duafa. Iya. Ini Rumah Harapan tapi judulnya Yatim Piatu dan Duafa sama kayak yang tadi. Tapi bukan nama dia. Namanya Rumah Harapan. Dan ini yang punya program Ikhwan Julius. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, izin rekam ya. Kita ada madu mau drop di sini boleh? Aku boleh izin rekam? Iya boleh. Ah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling gede umur berapa yang pakai kemeja? 16. Oh, 16. Oh, mantap, mantap. Iya, ini ada nggak usah kan bukan ustad. Ini ada Alus Sodako. Nah, penghujat. Alus Sodako Julius namanya. Beliau ingin berbagi kejutan. Barang kecil sih, tapi bagus lah buat perkembangan kalian yang masih muda. Cepet Jul, tungguin. Ada berapa total? 16 sama pengurus. 16 Jul. 16. Ini di daerah Bekasi, Ikhwan ya. Daerah Bekasi. Ayo pada ke dalam. Di dalam aja.
Tadi lagi pada ngapain ngumpul depan laptop? Hah? Oh lagi nonton. Nontonnya bareng-bareng ya, lucu. Enggak, kami mau titip satu orang lagi, ini mau titip sini. Bisa nggak? Waduh, jangan. Saya anaknya manja. Pernah lihat dia nggak? Hah? Dia di TikTok sering muncul loh Mbak ya. Saya napi, enggak, Deng. Itu dia pakai masker, takut ya. Takut dikenali. Udah berapa lama berdiri ini, Mbak? Ada 1 tahun lebih. 1 tahunan? Oh, alhamdulillah. Mbaknya pengurus berarti berdua? Ya, saya sama suami ini admin Oh, adminnya. Iya, oh siap. Ya. Tapi sampai malam. sampai jam 9. Saya jam 9. Paling muda berapa umurnya? Yang 6 tahun. 6 tahun paling muda. Oh, iya. Oh, ada perempuan juga ya? Ini anak saya. Oh, anak. Laki semua? Iya. Dari mana? Jakarta semua? Bukan. Dari Subang, Kerawang. Coba, ini siapa namanya? Aman. Hah? Siapa namanya? Aman. Amar. Oh, Amar. Maruf mana Maruf? Nahi sama Mungkar ada nggak? Ada tahu gak ada? Oh, Amar aja ya. Ini kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu. Pertamanya ke sini gimana? Pertama di sini. Sama ke yayasan. Awalnya nggak di sini. Oh, nggak di Saya Iya, masih di baru rumah. di sini. Oh, baru. Iya. Oh. Junior nih, senior mana? Senior ini nih, Oh, ini senior. udah 8 tahun. Itu yang Udah 8 tahun. Oh, dari kecil tuh? Oh, berarti sebelum di sini di mana? Saya sebelum di sini di Karawang. Di apa? Di panti asuhan juga? Oh, gitu. Oh, bursa transfer ya. Mantap. Dia kena ospek nggak waktu pindah? Dikerjain nggak sama senior-senior? Oh, enggak. Enggak baik-baik lah. Oh, Julius pertanyaan lo anjir. Iya, semoga jadi sukses ya ke depan. Kebanggaan umat dan juga bangsa. Amin Allahumma amin. Mantap Amar. Ya wes Jul. Nonton TikTok kamu nih? Iya lucu nontonnya bareng-bareng Ikhwan di laptop. Nah, jadi mereka pada nonton bareng-bareng satu laptop rame-rame ya. Ini insya Allah Julius juga akan nyumbangin laptop yang udah nggak beliau pakai lagi. Ditunggu aja ya Jul ya. Amin. Sip. Udah langsung aja Jul, ini kasihan jam 9 mau tutup. Ini mau. Boleh foto dulu. Ya, boleh. Mau di depan? Di sini aja lah. Oh, di sini aja. Sama Kenapa di sini? Di depan aja Jul, bagus Jul. Ya ada Gelap, ininya, Enggak lah, ada lampu. ada spanduk. Ada spanduk dan gitu-gitunya. Oh, ini untuk kalian yang mau ini ya Ikhwan ya. Rumah Harapan. Nah, ini. Di screenshot aja. Tuh ya, ini udah ada yang sukses dari apa pendidikannya, alhamdulillah. Nah, lu nggak promo TikTok tuh? nggak usah. Kalau Bang Andi gitu deh. Ya wes, gimana Mbak ininya posisinya? Siap. Oke, yang kayak ini salah satu. Yang gini. Ini gini. Sip, tunggu. Oke. Woi, ada presidennya keren. 1 2 3. 1 2 3. Oke, yuk, makasih ya. Simbolis dulu dong. Simbolis. Ya, siap ya. Ya kamera semua 1 2 3. 1 2 3. Tangannya tuh mau gimana itu? Mau jempol atau mau nunjuk? Oh, jempol semua ya. 1 2 3. Iya, ini yang kecil nggak ke bawah. 1 2 3. Sip ya. Yuk, makasih. Makasih banyak. Yuk. Iya, Bapak, Mbaknya makasih banyak ya. Oh, ini Bapak yang ininya, ketua yayasannya. Ya. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Makasih. Amin ya. Sehat-sehat ya adik-adik. Boleh minta nomor sini nggak? Boleh. Kalau nanti pas ada yang brosur ya. Oh iya. Ini nomornya WhatsApp kan? Iya. Ya. Yuk.
Sip yuk. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Buya. Jaga sendal. Enggak, aku pakai sepatu boot, tajam-tajam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai recording untuk nambah-nambah durasi YouTube. Gue mau ngomong apa ya? Oh, iya. Nah, ini untuk kalian 44 orang. Ini gua infokan ya. Jadi 2025 sudah selesai, 2024 sudah selesai gitu, dan 2026 sudah berlangsung. 2025 walaupun yang di Pertuan Agung Kores Kris tukang bubukin tari tumpang hujat tidak aktif di YouTube karena dismonet dan perangkat sempat hancur-hancuran. Tapi alhamdulillah tetap Allah Azza wa Jalla izinkan berkontribusi penuh untuk umat, terutama untuk garis terdepan counter panghujat melalui program-program yang nanti gue sebutkan, dan tentunya melalui juga menghajar panghujat via live TikTok. Jazakumullah khairan jaza untuk semua ikhwani fisabilillah yang berpartisipasi dalam program-program Kores yang sudah selesai dan lancar gitu. Nah, sekarang tahun 2026 ini sudah mulai dan alhamdulillah dibuka sangat indah dengan dialog lintas iman 3 versus 3 yang sukses. Mantap Api Jabar. Kalian luar biasa, keren. Insya Allah akan ada dialog offline berikutnya lagi di Bandung dan di Jakarta, ikhwan. Mungkin ada 2-4 kali lah Apologet Islam Indonesia akan mengadakan hal tersebut ya. Doain aja lancar ya. Nah, jadi dengan program-program yang sudah beres ini ada program berikutnya ikhwan nih yang sebentar lagi akan terlaksana, yaitu di tanggal 29 Januari. Apa programnya, Res? Programnya itu adalah wakaf 300 buku apologet kepada Aagim di pesantren Darut Tauhid. Ini sedang berlangsung ikhwan ya. Yang ingin ikut amal jariahnya silahkan berinfak untuk operasional Kores dan tim yang kesana via BCA 5485 3408 55 atas nama Cikita Khairunisa Orwi, dan nomor konfirmasinya ke nomor Kores di +62 813 3753 4473 gitu. Nah, program wakaf 300 buku apologet ini insya Allah akan diserahkan langsung kepada pemimpin pondok dari pesantren Darut Tauhid, yaitu Aagim Nastiar sendiri. Dan itu dilaksanakan save the date ya, kalian yang di Jawa Barat save the date. Itu dilaksanakan tanggal 29 Januari 2029. Enggak ada yang bercanda. 2026. Harinya hari Kamis di jam 7 pagi sampai dengan selesai, karena nanti insya Allah sekalian bedah buku di sana. Lokasinya di Aula Kampus STAI Darut Tauhid. Alamatnya Jalan Geger Kalong Girang nomor 69E Bandung Setiabudi. Gitu ikhwan. Nah, ini program Kores berikutnya. Program-program Kores yang udah beres apa aja? Ini sebagian aja ya ikhwan ya. Gua lupa yang lainnya gitu. Kita mulai dari 2024 aja, jangan dari 2020. Di 2024 itu ada support pembangunan pesantren Al-Hujah finish, alhamdulillah. Pesantren Al-Hujah itu kalau kalian mau tahu itu Ustadz Wafi punya. Lalu kemudian organizing Milad Satu Api, gua itu. Cuma 2 kalau 2024 yang gue inget. 2025 yang udah beres, pengadaan perangkat HP S22 untuk salah satu mujahid kita. Lalu kemudian support juga perbaikan mobil Ignis, mujahid kita punya, beres. Organizer Milad 2 lagi untuk api, beres. Pengadaan perangkat HP Poco F6 untuk mujahid kita, beres alhamdulillah. Dan penjualan 300 buku apologet karya Ustadz Wafi dan Kirios Moto itu juga beres alhamdulillah. Mantap ikhwan. Nah, ini program-program yang PIC-nya Kores ikhwan, ini beres. Lalu kemudian 2026 alhamdulillah dibuka dengan dialog offline 3 versus 3 gitu kan. Pelaksananya Api Jabar, aku pendanaannya beres juga, mantap alhamdulillah. Nah, yang kedua ini juga akan berhubungan dengan APII Jabar, yaitu wakaf 300 buku yang tadi aku ceritakan.
Nah, jadi kalau yang ingin berpartisipasi, ingin ikut amal jariahnya, silahkan berinfak melalui nomor rekening yang aku sebut tadi atau DM Kores gitu, Ikhwan. DM Kores. Supaya apa? Supaya nanti kalian di akhirat gitu kan timbangannya makin berat amal pahalanya. Jadi kalau ada dosa-dosa yang kalian nggak sengaja bisa dibayar pakai itu gitu. Mantap. Jadi lambat laun ini pergerakan kita itu udah mulai offline, Ikhwan, udah mulai ke titik regenerasi. Kenapa udah mulai titik regenerasi? Karena penghujat sudah bubuk. Semua penghujatan populer yang mereka bawakan sudah kena counternya. Nyembah batu, counter pakai nyembah kelamin. Lalu kemudian pedo, counter pakai Tuhannya Maha Pedo. Lalu kemudian doyan kawin, counter lagi Tuhannya dikawinin di sorga gitu. Apalagi yang belum sih? Minum kencing onta, counternya minum kencing Tuhan lu, bisa apa? Apalagi? Nabi Arab gitu kan. Nabi lu hasil dari 2 budak dan 2 adik kakak gitu. Jadi udah apa, kita tuh overpower gitu melawan penghujat itu. Siapa kasih namanya sini? Kalau nggak berujung sakit hati dan melayang-layang di permukaan air. Gitu. Sehingga kita lanjut ke regenerasi gitu, melanjutkan supaya kemenangan yang kita punya yang di atas ini bisa berlanjut langgeng gitu. Yang cium batu ya cium batu itulah, cium kelamin. Jadi penghujat itu kan ini Tuhannya orang gitu kan. Jadi kalau ini orang Tuhannya yang orang itu nengok kiri kan kelaminnya ke kiri. Kalau misalnya ini si penghujat nyembah Tuhan yang ada kelaminnya kan itu ubun-ubunnya nyenggol kelaminnya tuh, nyembah kelamin gitu. Jadi nyembah batu, cium batu sama itu fix. Nyembah kelamin, cium kelamin gitu. Dan itu kelaminnya Tuhan itu kalau dilempar pakai batu berdarah itu kelaminnya. Putus bisa gitu. Gitu akhi Asep. Sesimpel itu bubukin penghujat. Jir si kacung. Mereka bangga dengan imannya yang modern, ngikutin zaman dengan modernitas yang kucing lah, modernitas ini. Kalau agama lu tunduk dengan moral modern, artinya agama lu itu cupu, bencong, nggak punya jati diri, lemah, budug, nggak dewasa, childish, tolo gitu. Kenapa? Karena aturannya agama itu dia bisa mengkoridori semua modernitas yang terjadi, semua teknologi yang terjadi. Itu baru agama. Agama apa yang kayak gitu, yang bisa mengontrol, mengkoridori modernitas supaya tidak keluar dari akhlak dan adab. Ya Islam lah, apalagi bre. Kan gitu. Mantap. Jadi ya jangan kalian tuh jangan gampang sakit hati sama para penghujat ini. Ketika mereka menghujat, ingat Tuhan mereka tuh ada penisnya gitu loh. Tuhan mereka itu penisnya tuh nggak fungsi apa-apa. Tuhan mereka itu nggak punya rumah Tuhan mereka itu. Rumah beli nggak mampu, bikin nggak mampu. Introvert Tuhannya. Ingat itu gitu. Jadi oh iyalah Tuhannya aja kayak begini, gimana otaknya mau berkembang gitu. Baru bantai balik dengan konter-konteran yang sudah populer. Gak punya pendirian ya Des. Yo X gak punya pendirian gitu. Pelangi boleh di agamanya kan. Tolo kawin sama asbak bisa dikawinin di sana. Apa ini agama apa ini? Udah gitu nyaplok lagi, nyaplok tanah orang supaya bisa banyak. Iya. Nah ini API Jabar lagi mau rapat Ikhwan untuk hari tanggal 29. Sama habis itu
Jadi udah ada 300 buku yang ditransfer dari pencetak buku ke API Jabar gitu kan. 2 kloter, pertama 300, kedua juga 300-an. Yang 300 pertama ini memang akarnya untuk pesantren Darut Tauhid yang nanti tanggal 29 akan eksekusi. Nah, yang 300 lagi nanti akan dibagi-bagi di beberapa pesantren di sekitaran Jawa Barat. Begitu. Ya. Wah, mantap soy, gagah, bagus keren. Apa Jabar ini lucu Ikhwan, tiap ada acara mereka bikin baju. Tradisinya begitu dia. Weh, Abah Alhamid gagah weh, mantap, kurang handap eta. Bordirana kurang handap. Anu kiri. Buku apa Akhi Kores? Buku apologet, buku menjawab tuntas fitnah terhadap Islam. Karya Ustadz Wafi dan Kiryos Moto. Programnya udah beres itu tahun kemarin, alhamdulillah. Program yang sekarang itu mewakafkan 300 buku tersebut ke pesantren Darut Tauhid. Apa? Naon nih Kang Hasan ya? Mau beli masih bisa, kalau beli masih bisa. DM aja, nanti aku kasih nomor rekening yang nyetak bukunya Akhi. Kalau beli buat pribadi, iya. Tapi kalau untuk wakaf udah ditutup ya. Untuk wakaf udah ditutup. Oh alhamdulillah kalau gitu, mantap. Nanti yang apa namanya ya? Tahun ini keluar yang jilid 2-nya, episode 2. Temanya berarti tentang kenabian gitu, Akhi Ihsan. Stay tune aja lah, tungguin nanti ada info-infonya. Ristiawan Restu. Ini cewek cowok? Cowok kayaknya ya. Ya, jadi apa ya? Tujuan gua membubukin penghujat itu, Ikhwan, nanti ada sub tujuannya. Apa itu? Membuat kalian muslim memandang remeh para penghujat gitu ya. Membuat kalian muslim itu memandang remeh hujatan mereka. Jadi nggak gampang marah, argumen counter pakai argumen, kelar perkara gitu. Membuat kalian itu melek medsos untuk dakwah. Karena kalau masjid kan terbatas gitu. Jadi kalian di medsos aja, medsos lu mau akun 17 juga jadi. Bikinlah kalian akun medsos, repost gitu kan, atau enggak bawain data-data yang ada buat ngejawab, ramein gitu. Jadi jangan terlalu sibuk. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Gunakan HP kalian menjadi pedang kalian. Itu kata Ustadz kata UAS. Aku tunggu jilid kedua Akhi. Iya siap. Aisyah nggak mau ini infak operasionalnya buat wakaf buku ke pesantren sekalian. Ristiawan Restu mentor koreng. Oh ini barisan sakit hati saya. Maaf ya. Pada dasarnya gue ini orangnya malas bully sebenarnya. Tapi karena enggak, ya lampu hijau lah bre. Kita orang ada ngehujat Islam, kita bully kita nggak di penjara, anjir enak. Ini udah mah enak nggak di penjara, dapat pahala lagi bully penghujat. Nah itulah yang gue kasih tahu. Nah bagus Akhi Ihsan, DM. Gimana Kores, masih bagus enggak tuh HP? Alhamdulillah kalau HP bagus gitu. Kan udah peremajaan tahun kemarin September. Maaf kembali ya sama-sama. Nanti gue DM namanya siap. Jadi udah aman kalau untuk perangkat. Tinggal ini aku tuh belum pecah bisul itu ini program wakaf buku untuk pesantren ya.
sempat kepotong gitu. Jadi sebenarnya harusnya itu ya program 300 penjualan 300 buku sama program wakaf buku itu beriringan, berbarengan, ikhwan. Jadi beres wakaf langsung penyerahan kan gitu. Tapi ternyata ya Agim kan banyak kegiatannya ya, kita juga harus sadar diri gitu. Agim banyak kegiatannya, pesantrennya juga gede gitu kan. Dan kebetulan umroh juga. Udah mah gitu dapat program Roro Jonggrang juga Kores itu. Pertama program dialog ngopi bareng api yang tutup tahun itu, yang kedua program 3 versus 3 gitu kan. Jadi kepotong tuh. Kepotong. Nah, makanya sekarang dilanjut lagi. Alhamdulillah dapat tanggal lagi gitu. Api Jabar sama Kang Chan ngurusin untuk minta tanggalnya Agim. Dapatnya di 29 Januari gitu. Nah, nanti kalau misalnya nggak dapat nih, Qadarullah Agimnya sibuk lagi itu ya. Qadarullah Agimnya sibuk lagi, maka ada nggak ada Agim, kita tetap berangkat ke Bandung untuk penyerahan gitu. Karena sudah terlalu lama program ini terpospon atau tertunda gitu, ikhwan ya. On cam atau biasa seru? Nggak bisa, ini TikTok ada aturan baru. Kagak sekarang 1000 langsung bisa open cam, nggak bisa. Nunggu 3 minggu paling lama. Begitu ya, jadi makanya programnya dilanjut lagi sekarang. Dan tidak lupa aku ucapan jazakumullah khairan jaza untuk yang sudah berpartisipasi dengan program 300 buku ini. Dan juga program-program Kores yang udah beres sebelumnya. Dan ikhwan, gua kasih tahu ya, kalau Kores bikin program itu gua lebih kepada mujahid, kesejahteraan mujahidnya gitu, perangkat tempurnya mujahid, regenerasi itu juga jatuhnya mujahid. Pokoknya yang perkara-perkara yang kontak langsung sama Tritung lah, nah baru program gua ke sana. Jarang kalau program masjid, program bencana alam itu jarang gitu. Karena alhamdulillah ya udah banyak juga yang ngurusin kalau itu. Tapi yang ngurusin kesiapan keperkasaannya mujahid belum ada. Dan buat gua lebih nyata di mata gua kalau kita program itu buat mujahid gitu. Contoh kayak Mesias.org, Unikriva. Nah, itu sejalan sama program Kores gitu, karena memang ngurusin mujahidnya. Dan lebih apa ya dia kalau Mesias.org itu lebih ke lebih spesifik malah, menyekolahkan, jadi dapat apa namanya? Dapat ilmu Ibrani, ilmu Yunani kayak gitu-gitu. Itu bagus, Bre, serius. Mantap. Media saingan api, bukan saingan sih ya, maksudnya ngisi yang belum kejangkau, dan akan kayak begitu, akan kayak begitu, ikhwan, akan kayak begitu gitu. API itu pionir, gue jadi inget zaman ZCC itu pionir Zoom-nya Muslim. ZCC itu setelah ZCC ada setahunan gitu kan, Zoom Muslim yang lain bermunculan gitu. Jatuhnya bukan saingan ya, kalau misalnya saingan hasad jatuhnya. Iya hasad jatuhnya. Lu apa? Ini monopoli lu. Enggak lah. Atau apa? Ini macam nggak percaya Allah ngasih apa? Allah punya kehendak kan gitu. Yang bahasanya tuh bukan saingan ya. Kalau misalnya musuh gitu, musuh kalau musuh itu yang nyusahin. Kerjaannya drama mulu, bubukin Tritung enggak, kontribusi ke umat enggak gitu, drama mulu kerjaannya. Musuh itu baru. Tenggelamkan saja namanya, biarkan sejarah tidak mencatat namanya dan lupa oleh zaman.
Enggak. Kalau Kores jangan, kalau ini nih, kalau DPW API baru dibantu ini Ikhwan, baru dibantu follow-follow ya, follow-follow, nonton support gitu. Kalau Kores kalian bantu programnya. Supaya gue bisa ngasih makan semua yang kerja tanggal 29. Gitu Ikhwan. Ya? Kamu cobain sedikit. Siap. Nah, Mesia Doto Adi itu belum yayasan, itu masih grup WhatsApp, sayang banget. Makanya apa ya? Unik Riva itu ya, aturannya balik lagi ke Indonesia deh, bikin yayasan dulu. Bikin yayasan dulu baru berangkat lagi. Waduh, baru datang ya? Ya, jadi Akhi Pangkodau, acaranya itu wakaf buku apologet kepada pesantren Darut Tauhid. Buku apologet itu kayak gimana Kores? Buku yang isinya itu menjawab semua syubhat dan fitnah dari para penghujat Islam. Dikasih ke pesantren, kenapa? Karena pesantren itu tempat muslim-muslim yang ilmu agamanya kuat, yaitu para santri. Sehingga nanti ketika dia muncul ke media sosial, dia paham medsos, dia paham agama, tinggal dikasih amunisi-amunisi untuk counter attack-nya kan gitu. Jadi nanti akan banyak kores-kores yang keluar, yang muncul, yang lahir, tapi ilmu agamanya jauh lebih bagus dari kores versi pertama gitu. Iya, regenerasi. Nah, jadi support programnya Kores Ikhwan. Kalian DM minta norek operasionalnya, nanti aku kasih. Kalian kirim bukti transfernya gitu. Ini aku kasih tahu, alhamdulillah sudah terkumpul itu 4,8 jutaan. Kita butuh tim kesana itu 6,5 gitu. Kenapa sih program uang mulu ya? Iyalah. Pasti gitu Ikhwan. Kalian kontribusi kepada agama, kepada masyarakat, kepada sosial itu ada 3. 4 lah ya sama doa. 1, finansial. 2, waktu. 3, tenaga. Mana yang kalian bisa, itu yang kalian pakai buat agama. Kalau gua tentunya waktu, tenaga otak, tapi duit kurang gitu. Nah kalian waktu nggak ada, tenaga nggak ada, infak gitu. Jadi kita ketemu 3 ini diracik jadi program buat umat. Pedes. Jangka panjang ini. Buku ini dibaca sekarang, efektifnya paling 2027-2028. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya perjuangan ini tuh makin rapih, makin indah ya. Perjuangan ini tuh. Gua tuh sudah sampai titik ini Ikhwan ya. Kalau bubukin Tritung itu ya, gua tuh udah sampai titik kalau gua ke roomnya penghujat jaga sikap. Udah sampai titik itu gua. Mereka jaga mulutnya, mereka jaga gitu. Ya kalau nggak percaya, inilah lihat Christian Prince gitu kan, sampai tobat minta ampun sama Tuhannya. Aduh Forest, gitu. Minta maaf Tuhan. Afifah, rokok gua habis loh. Saksi. Si Alda Victory sampai shock. Pernah dengar nggak Alda Victory sampai tobat dia? Ya Tuhan, mulutnya gitu dia. Ya Tuhan, mulutnya Islam ini. Anjing. Lu minta, kok kaget ketika dibalikin? Kan lu yang minta, kenapa lu kaget dibalikin? Minta timer terus gitu.
Iya, kapan bikin bubuk? Ya, kapan ditanya Ukti Aisyah. Cek di YouTube TSCC 1 itu tumpah-tumpah itu. Paling asik itu ngebubukin si Alda Victory. Yang paling terakhir gua ketemu sama dia, gua langsung ngepur. Gua nggak nanya balik, gua nggak nyimpulin. Lu tanya Islam sebanyak-banyaknya. Yang terjadi apa? Ujung-ujungnya dia yang emosi. Ujung-ujungnya dia yang emosi, dia yang marah-marah. Lah, lu yang nanya kok lu yang marah? Kan lu yang nanya kok lu yang marah? Heran gua. Alda. Yang terakhir juga kayaknya nggak pada nonton karena gue datangnya subuh-subuh itu. Deket-deket mau subuh, 2 jam sebelum subuh. Di roomnya Warung Kitab. Terlalu mudah jadi bubukin mereka itu. Apa ya? Karena ya gobloknya mereka itu lagi gitu, membosankan. Oh, Kacung Janda juga lihat. Si Alda Victoria yang ketahuan gobloknya nih. Dia bilang syirik itu artinya tidak menyembah Allah. Wah, tolol. Syirik itu bukan tidak menyembah Allah. Syirik itu menyembah Allah, tapi menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Syirik itu. Cengok dia, beku aja. Mukanya kayak es batu, langsung beku. Diem dia 2 detik. Oh, baru ngerti dia. Terus gue ajarin dia mengenai Islam. Ini juga mungkin yang awam belum pada tahu ikhwan ya. Kalau salah koreksi gue. Jadi zat itu artinya keberadaan. Terdiam dia, baru tahu dia. Oh, zat itu artinya keberadaan. Dan kami Muslim, kami itu menyembah keberadaan yang maha tinggi. Bukan nama dari keberadaan ini. Karena nama itu sifat. Oh, nama itu sifat ya, nama itu sifat ya. Nah gitu ya, 2 poin tuh. Dia baru ngerti keberadaan, dia baru tahu nama itu bagian dari sifatnya zat yang maha tinggi yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Gue tanya balik, lu nyembah nama atau nyembah zat? Gue tanya gitu kan. Enggak, kalau kita beda penjelasannya. Iya, pendek aja lu jawab. Lu nyembah nama atau nyembah zatnya, nyembah keberadaannya. Kalau kita nyembah nama katanya. Wah, nyembah nama. Artinya kalau misalnya dirobek namanya tewas Tuhannya kan gitu. Kalau kita nyembah keberadaannya, keberadaan zat yang maha tinggi ini yang kita sembah gitu. Udah gitu, terus lanjut ke dia buka buku ikhwan, dia buka buku. Di situ dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah sifat dari Tuhan yang maha kuasa. Dar, selamat datang di kebenaran. Ternyata sama. Ternyata di imannya Kristen dengan penjelasan yang gue bilang sama, ternyata nama itu adalah sebuah sifat dari keberadaan yang maha tinggi. Wah, di situ dia kejang-kejang. Terus di-kick dia sama TikTok. Naik lagi ngamuk. Oh, naik lagi kok ngamuk. Kenapa naik lagi ngamuk? Pas dia ngamuk gitu kan, dia mau coba-coba berupaya ngehujat, gue ngingetin si Alda, gue di sini ngehargain WK yang punya room. Karena si WK jaga sikap gue naik, makanya gue nggak ngehajar balik iman lu gitu. Dia berhenti dia. Baru dia dialog lagi yang santai. Di Pur 2 ikhwan bayangin. Dibayangin seorang terhitung penghujat di Pur 2 sama muslim gitu loh. Nggak ditanya balik sama nggak nyimpulin. Malah kejang-kejang dia. Apa kabar kalau ini Pur gua cabut gitu, gua counter balik sama gua sama gua simpulin apa kabar kayak gitu. Waduh, anjir, jedotin pala kali itu ke sudut tembok kayaknya. Ya, ada yang baru naik ini, ada Cande dan Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi atau selamat malam. Oh alah, akun baru Kang Chan. Kena ban semua berarti.
Baru tahu biasanya ada logonya biasanya. Ada frame apinya. Berarti ke band semua sisanya. Pak, udah mau habis loh. Tunggu, aku lagi ini dulu, ngakalin dulu supaya dapat banyak. Diam lu anjing lu, orang sering dilecehkan wanita, nggak cocok ngobrol sama gua. Lemah. Lu ngobrol dari hasil ini anjing detoksinasi. Oke, Brili, coba gue pengen tahu, lu konsep kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat itu tuh iman lu, soal Tuhan lu itu atau soal romansa lu, yang mana? Mike Jibril. Oke, bisa masuk kedua-duanya. Kita nggak usah yang Tuhan ya, nanti debat panjang lah. Walaupun bisa gue kasih tahu bahwa itu juga bersyarat. Nah, gue pengen tahu yang bagian romansa lu itu gimana? Jip, assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya sangat maskulin sekali. Lu jangan bayangin pas nyanyi, pas ngedesah lu bayangin, bre. Gitu, bre. Maskulin lah pokoknya. Ayo, Bril, cepet romansa. Apa? Romansa gimana? Iya. Gue kedengeran, gue biarin aja. Berarti lu ngobrol kayak gini itu ketika lu sudah berpasangan sama pasangan lu. Bisa nggak lu mengasihi orang ini menjadi pasangan lu sebelum berpasangan? Bisa nggak? Waduh, belum ngehujat gue. Nah, kalau kayak gitu konsepnya, enggak. Kalau kalau kayak gitu konsep mengasihi lu, berarti ada kemungkinan lu menikah dengan lagu gas. Soal kasih cinta itu bersyarat, Jip. Sudah makanan banget ini. Gas.
Aduh. Oke, kalau misalnya ada, misalnya Berili bilang dirinya adalah wanita yang bisa mengasihi. Makanya kita uji. Dia bilang dirinya katanya. Coba, gue pengen uji Jips. Apa? Prakteknya kayak gimana? Ini cepet banget runtuh anjir. Cinta lu ke Tuhan, lu bersyarat gitu maksud lu, God. Hmm, Parah. Hmm. Astagfirullah bisa ke sana. Bisa ke sana dia. Dengan lu kepikiran Tuhan kita bukan Tuhan aja, itu artinya lu sudah mensyaratkan cinta lu kepada Sang Maha Pencipta, God. Dosa besar itu. Berarti lu sempat memasukkan ke dalam pikiran lu bahwa Allah itu bukan Tuhan kan? Oh iya dong, itu tadi keluar kata-katanya kalau. Ah, wah. Lu memasukkan itu ke dalam pikiran lu, Bre. Iya, gue tahu itu mukanya pasti berekspresi tuh kalau misalnya open game. Dicekok-cengkokin anjir kayak dangdut. Iya sih banget. Ini habis kopinya, ini habis.
Betul. Contoh ya Bri ya, sayang lu bersyarat, jangan pakai pasangan ya. Ketika lu ngasih duit lu ke pengemis di pinggir jalan, itu kasih tanpa syarat bukan? Bersyarat kan? Bersyarat dong. Bersyarat dong. Sekarang coba, kalau misalnya ini pengemis, gua ganti orangnya jadi, waduh, langsung muncul syarat di situ. Lah kalau minta udah syarat dong jatuhnya. Udah syarat itu jatuh. Iyalah, orang minta udah syarat lah. Kalau nggak minta lu nggak lu kasih. Ya itulah kasih tak bersyarat. Sekarang gini, karena lu ngasih duit ke pengemis, coba sekarang pengemisnya kita ganti sama orang kaya. Dia pakai jas Zara, berdasi gitu. Tetap jadi ngasih duit nggak lu ke orang itu? Enggak ini. Iya, ini tahap munafik ini, naif ini namanya. Kalau bukan teman, temen aja udah syarat. Iya, karena kalau cinta lu nggak bersyarat, kalau cinta lu nggak bersyarat, kita akan melihat di dunia ini banyak model-model bintang 5 yang kawin sama pengamen. Kita akan banyak melihat orang-orang yang lumpuh kawin sama wanita-wanita atlet. Gitu, Bri.